Oke, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di my YouTube channel Yuran Bawinto. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan ujian semester genap untuk kelas 11 matematika wajib atau matematika umum. Kita langsung saja ke soalnya. Nilai dari limit 3x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 kurang 6x tambah 2 dengan x mendekati minus 1 adalah. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, nilai x mendekati minus 1 ini kita gantikan ke variabel x yang diketahui di fungsi limit ini ya. Jadi 3 kali minus 1 pangkat 3 kurang 2 kali minus 1 pangkat 2 kurang 6 kali minus 1 tambah 2. Jadi minus 1 pangkat 3 adalah minus 1 kali 3 minus 3 kurang minus 1 kuadrat 1 kali 2, 2 kurang 2. Kemudian minus 1 kali 6 minus 6 karena di sini kurang, jadi kurang minus jadinya plus 6 tambah 2. Minus 3 kurang minus 2 minus 5 tambah 6 positif 1 tambah 2 positif 3. Jadi jawabannya adalah positif 3 ya. Kemudian turunan pertama dari fungsi fx 2x kuadrat adalah, untuk menjawab soal seperti ini kita turunkan adalah 2 kali 2, jadi koefisiennya dikali dengan derajat atau pangkat, kemudian derajat dari pangkat ini berkurang 1 atau 2 kurang 1. 2 kali 2 4, 2 kurang 1 1. Jadi turunan pertama dari fungsi fx 2x kuadrat adalah 4x. Jadi f1 aksen ini merupakan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x kuadrat. Soal berikut nomor 3. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 1/2 x kuadrat tambah 2x kurang 3 adalah. Jadi seperti tadi pada soal nomor 2, untuk menjawab soal seperti ini, f1 aksen atau turunan pertamanya adalah 1 kali 3, 3x, 3 kurang 1, 2, jadi 3x kuadrat, kurang 1/2 x kuadrat ini 1 kali 2, 2 per 2, x, 2 kurang 1, 1, jadi 2 per 2 x pangkat 1. Turunan dari 2x adalah 2, turunan dari 3 adalah 0. Jadi 3x kuadrat kurang 2 per 2x tambah 2 kurang 0. Maka turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 1/2 x kuadrat tambah 2x kurang 3 adalah ini. F1 aksen atau turunan pertama adalah 3x kuadrat kurang x. Kenapa sini x? Karena 2 per 2 1 tambah 2. Kita abaikan saja 0 ya. Jadi F1 aksen atau turunan pertamanya adalah 3x kuadrat kurang x tambah 2. Nomor 4. Nilai dari limit x pangkat 3 tambah x pangkat 2 kurang 2x tambah 1 dengan x mendekati 1 adalah. Jadi sama seperti soal pertama, untuk menjawab soal ini kita gantikan nilai x pendekatan 1 ke variabel x yang ada dalam fungsi limit. Jadi 1 pangkat 3 tambah 1 pangkat 2 kurang 2 kali 1 tambah 1. 1 pangkat 3 1, 1 pangkat 2 1 kurang 2 kali 1 2 tambah 1. 1 tambah 1 2, 2 kurang 2 0, 0 tambah 1 positif 1. Nomor 5. Nilai dari limit x kuadrat tambah 5x tambah 6 per x tambah 2 dengan x mendekati minus 2 adalah. Jadi untuk menjawab soal seperti ini, ketika kita gantikan atau substitusikan nilai x mendekati minus 2 ke fungsi ini, maka didapatkan hasil 0 per 0. Oleh karena itu kita cari alternatif solusi dari soal seperti ini dengan tidak memiliki jawaban 0 per 0. Oleh karena itu kita faktorkan nilai pembilang ini x kuadrat tambah 5x tambah 6. Ini hasil pemfaktorannya. Jadi nanti 3 kali 2 6, 3 tambah 2 5.
Jadi seperti ini, sama seperti di penyebutnya X tambah 2, sehingga X tambah 2 yang ada di pembilang habis, sisa X tambah 3. Jadi hanya misalkan X tambah 3, sehingga nanti setelah kita memperoleh jawaban seperti ini, kita gantikan nilai X mendekati minus 2 ini ke variabel X. Karena itu, jawabannya adalah minus 2 tambah 3. Minus 2 tambah 3 adalah positif 1. Nomor 6. Seseorang berjalan dengan kecepatan 12 km per jam selama 1 jam pertama. Pada jam kedua kecepatan berkurang menjadi sepertiganya. Demikian juga pada jam berikutnya kecepatan menjadi sepertiga dari sebelumnya. Tentukan jarak terjauh yang dapat ditempuh orang tersebut selama perjalanan. Jadi kalau kita memperhatikan soal seperti ini merupakan materi dari deret geometri tak hingga ya. Deret geometri tak hingga. Nanti kita kelompokkan untuk deretnya ya. Deretnya seperti ini karena kecepatannya itu 12 km per jam. Jadi kita tulis untuk suku pertamanya ada 12 km ya. Jadi 12 tambah. Kenapa ini tambah? Karena kita akan menentukan jarak yang ditempuh orang tersebut selama perjalanan. Jadi 12 tambah, karena pada jam kedua kecepatan berkurang menjadi sepertiga. Jadi sama saja dengan 12 kali kecepatan berkurang menjadi sepertiga. Jadi 12 kali sepertiga hasilnya adalah 4. Jadi kecepatan berikutnya adalah 4. Jadi untuk jarak antara dua suku atau deret yang berurutan ini, itu kita namakan dengan rasio R-nya yaitu sepertiga. Jadi seperti ini. Jadi 12 tambah 4 tambah. Karena kecepatannya berkurang menjadi sepertiga dan seterusnya. Sepertiga dari sebelumnya. Jadi berkurang menjadi sepertiga. Kemudian kecepatan berikutnya berkurang menjadi sepertiga dari sebelumnya. Jadi sepertiga dari sebelumnya ini 4/3. Sebelumnya dari 4/3 adalah 4/9. Intinya adalah rasio dari deret geometri tak hingga ini adalah sepertiga. Kemudian suku pertama itu pasti UN adalah 12 atau suku pertamanya disimbolkan UN atau simbolnya adalah A. Jadi jarak yang ditempuh atau jarak yang dapat ditempuh orang tersebut selama perjalanan adalah, ini konsepnya adalah jumlah suku KN dari deret geometri tak hingga ini ya, A per 1 kurang R. Jadi suku pertama per 1 kurang rasio. Sama dengan suku pertamanya ada 12. 12 per 1 kurang nilai rasionya adalah sepertiga. Jadi 1 kurang sepertiga 2/3. Jadi 12 per 2/3 sama saja dengan 12 kali 3/2. Kalau konsepnya pembagian bilangan pecahan, kita sederhanakan dengan 12 pembilangnya kali dengan penyebut ini akan berubah arah pembilang jadi penyebut jadi pembilang. Jadi 12 kali 3/2. 12 kali 3 itu kemudian kita bahagikan dengan 2. 12 kali 3 adalah 36. 36 bahagi 2 sama dengan 18 km. Jadi jawabannya adalah 18 km. Oke, nomor 7, sebuah peluru ditembakkan ke atas dengan tinggi H meter dirumuskan dengan HT sama dengan 104T kurang 4T kuadrat. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut setelah T detik. Jadi untuk menjawab soal seperti ini kita gunakan konsep turunan. Jadi nilai fungsi dari HT sama dengan 104T kurang 4T kuadrat kita turunkan. Itu turunan pertamanya. H1 aksen T sama dengan turunan dari fungsi HT ini 104 kurang 8T, karena 104T 104 kurang 4T kuadrat itu 4 kali 2 8, 8T sama dengan 0. Kenapa ini 0? Nanti kita akan tentukan nilai T. Jadi pindah ruas kiri untuk minus 8T ini jadi plus ya. Plus 8T sama dengan 104. Sehingga nilai T sama dengan 104 per 8. 104 bagi 8 sama dengan 13. Jadi nilai T sama dengan 13 ini akan kita substitusikan ke nilai fungsi HT sama dengan 104T kurang 4T kuadrat. Jadi seperti ini. H13 sama dengan 104 kali 13 kurang 4 kali 13 kuadrat. 104 kali 13
1352 atau 1352 kurang 13 kuadrat, kita kuadratkan dulu ini ya. 13 kuadrat kemudian kita kalikan yang 4. Jadi hasilnya adalah 676 atau 676. Sehingga nilai dari H itu 676 atau 676 meter. Jadi untuk H ini artinya tinggi ya. Kesimpulannya, jadi tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut adalah 676 meter. Nomor 8. Turunan pertama dari fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang 2x tambah 5. Jadi sesuai dengan konsep turunan, fungsi dari ini kita turunkan. Turunan pertamanya adalah f1 aksen x 1 kali 3, 3 per 3, derajatnya berkurang 1 ya, x kuadrat tambah 2x kuadrat 2 kali 2 4x kurang. Ini kalau turunan dari fungsinya hanya 2x itu bilangan ya. 2x, x-nya hilang, hanya bilangannya. Ini koefisien yang kita ambil dari variabel yang diketahui itu. Jadi 2x turunannya adalah 2. 5, 0. Jadi turunan dari fungsi fx ini f1 aksen x kuadrat tambah 4x kurang 2 karena 3 bagi 3 1 ya, 1x kuadrat, kita tuliskan saja x kuadrat tambah 4x kurang 2. Maka turunan pertama dari fungsi sepertiga x pangkat 3 tambah 2x kurang 2x tambah 5 adalah x kuadrat tambah 4x kurang 2. Nomor 9. Tentukan nilai dari limit x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 4 dengan x mendekati 2. Jadi untuk menjawab soal seperti ini sama seperti soal sebelumnya. Nilai x mendekati 2 nanti kita gantikan ke variabel ini. Fungsi yang diketahui dalam soal limit ini. Jadi 2 pangkat 3 tambah 2 kali 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 tambah 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8. 3 kali 2, 6. Tambah 4 ya. 8 tambah 8, 16. Kurang 6, 10. Tambah 4, 14. Jadi jawabannya adalah 14. Soal terakhir. Tentukan gradien dan persamaan garis singgung dari kurva fx sama dengan 5x kuadrat tambah 6x kurang 7 di titik 1,4. Jadi fungsi dari kurva fx sama dengan 5x kuadrat tambah 6x kurang 7 seperti ini ya. Sekali lagi kita gunakan konsep turunan. Jadi kita turunkan turunan pertama dari fungsi ini, yaitu f1 aksen x atau turunan pertama adalah 5 kali 2, 10x tambah turunan dari 6x adalah 6 ya, kurang 0. Karena turunan dari 7, 0. Kita baikkan saja 0. Jadi turunan pertamanya adalah 10x tambah 6. Nah aturannya adalah gini ya. F1 aksen x sama dengan M. Jadi turunan dari fungsi ini, turunan pertama dari fungsi ini itu nilainya adalah sebuah gradien garis singgung melalui titik 1,4. Jadi nilai x-nya ini, karena ini titiknya 1,4, nilai x-nya adalah x, y ya. Berarti nilai x-nya adalah 1. F1 aksen x kita gantikan dengan nilai koordinat titiknya itu 1. Jadi sama dengan 10x tambah 6. Kita gantikan ke fungsi turunan ini ya, turunan pertamanya. 10 kali 1, 10 tambah 6, 16. Maka diperoleh nilai gradien adalah 16. Jadi persamaan garis singgung tersebut adalah ini ya. Ini adalah untuk mencari garis singgung y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1. Karena ini titik koordinatnya adalah 1,4, berarti nilai x-nya adalah 1, y-nya adalah 4. Jadi yang dimaksud dari 1,4 ini adalah nilai x1, y1. Jadi y kurang 4 sama dengan gradiennya adalah 16 kali x kurang x1 ya, nilainya adalah 1. Y kurang 4 sama dengan 16 kali X kurang 1. Jadi kita kalikan dulu ya. 16 kali X, 16X. 16 kali minus 1, minus 16. Jadi Y kurang 4 sama dengan 16X kurang 16. Y sama dengan. Jadi kita jadikan nilai Y sendiri ya.
Y sama dengan 16X kurang 16. Ini minus 4. Kita pindah ruas kanan berubah jadi plus 4. Sehingga nilai Y sama dengan 16X minus 6 tambah 4 minus 12. Sehingga kita peroleh persamaan garis singgung itu Y sama dengan 16X kurang 12. Oke, demikianlah pembahasan soal untuk 10 nomor ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti kita ketemu di video-video selanjutnya.